Kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa perlengkapan untuk penampilan diri, untuk glowing di mukanya, supaya kita senantiasa percaya diri dan dilihat orang dari penampilan kita. Karena apa? Karena masyarakat sekarang kebanyakan melihat penampilan luar saja. Maka saya mencoba memakai yang membuat glowing ini supaya penampilan semakin menarik, saudara-saudari. Supaya orang-orang semakin tertarik dan wajah saya semakin glowing. Bersinar cerah walaupun faktanya tetap hitam karena memang dasarnya, kulitnya sejak bayi sudah hitam. Dan jangan lupa dengan minyak wangi untuk penampilan. Minyak wangi ini membuat kita semakin wangi dan semakin menarik banyak orang. Di dunia sekarang ini, banyak orang lebih memperhatikan luaran saja, memperhatikan penampilan saja. Maka suatu saat ketika saya menikahkan orang pengantin, saya tanya, perkawinan Katolik itu adalah seumur hidup, tidak terceraikan, tidak ada kata cerai terpisahkan. Maka seumur hidup kamu memilih pasanganmu. Apa yang menarik dari pasanganmu? Ada yang menjawab, karena dia cantik, karena dia gagah, karena dia tinggi, karena dia putih, karena dia glowing, karena dia selalu tersenyum pada saya dan senyumnya manis sekali. Nah, dengan yang mau menikah orang yang lebih tinggi itu saya tanya, kenapa kok tidak menikah dengan listrik yang tingginya menjulang sampai ke langit itu, atau menara provider telepon HP. Saudara-saudari yang terkasih, penampilan luar saya juga kaget. Apakah hanya karena dia cantik, nanti kalau sudah tua peot kamu tidak cinta lagi? Apakah karena dia ganteng sehingga kemudian kamu jatuh cinta? Nanti kalau sudah usianya sudah semakin menghitam dan usianya tua, keriput, apakah kamu sudah tidak mencintai lagi karena tidak cantik, tidak ganteng? Resiko kalau alasan hanya luaran saja, maka nanti dalam proses jaminan pernikahan seumur hidup bisa dipertanyakan. Saudara-saudari yang terkasih, cantik dari dalam, dikaruniai dengan cantik, penampilan itu sangat oke. Tetapi jangan sampai kita hanya menilai orang dari penampilan luarnya saja. Yesus hari ini berbicara tentang bagaimana orang Farisi menilai luaran saja. Hari ini kita bersama gereja memperingati pesta Santo Antonius dari Antioquia, Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan martir. Dan dia tentu saja tidak memperhatikan penampilan, tetapi kecantikan iman yang diberikan di dalam hidupnya sebagai martir. Dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan, ketika suatu saat dia diundang makan dalam keluarga orang Farisi, dia makan dengan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu keluarga itu, kerabatnya heran, orang-orang Farisi yang mengundang Yesus makan. Kenapa Yesus tidak mencuci tangan sebelum dia makan? Itu adalah tradisi Musa dan orang-orang Yahudi, adalah tradisi suci. Lalu Yesus mengatakan, kamu orang Farisi, kamu munafik, kamu hanya memperhatikan penampilan luar saja, tetapi di sebelah dalam kotor, terdapat banyak rampasan
kejahatan. Kamu benar-benar munafik. Bukankah Allah yang menciptakan yang bagian luar juga menciptakan bagian dalam? Saudara-saudari, Yesus mengajak kita untuk tidak hanya menilai dari luarnya, tidak hanya mempercantik diri dari keluarannya saja, penampilannya saja, tetapi hatinya tidak oke, tetapi hatinya penuh dengan dendam, dengan kemunafikan. Yesus mengajarkan sebelah dalam juga dibersihkan, nanti otomatis sebelah luar pelan-pelan juga akan bersih dengan sendirinya. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika suatu saat saya pulang dari bertugas di Sri Lanka. Kemudian ketika saya pulang, saya mendapatkan SK untuk tinggal atau bertugas di salah satu paroki di Jakarta, yaitu paroki Santo Robertus Cililitan. Untuk transit pulang dari Sri Lanka, saya dijemput oleh seorang romo dan saya menginap di komunitas SMA Kolese Canisius Menteng. Kemudian di situ dengan romo itu ngobrol-ngobrol. Setelah beberapa hari capeknya hilang, saya ingin survei SK yang nanti saya ditugaskan, yaitu di Santo Robertus Cililitan. Waktu itu sudah agak malam. Kemudian saya datang, sudah agak gelap halaman gereja. Di kebun halaman gereja itu ada seorang bapak dengan kaos oblong. Dia mencangkul karena waktu itu saya lihat ada banyak bibit-bibit bintaro di situ. Pohon bintaro itu pohon peneduh yang cepat tumbuh. Apalagi di Jakarta membutuhkan banyak pohon peneduh. Maka kemudian saya bingung mau parkir di mana mobil ini. Kemudian mau menemui romo yang masih bertugas di situ. Lalu saya datangi bapak itu yang sedang mencangkul dengan celana kolor dan dengan kaos singlet. Saya bertanya karena sudah agak gelap, "Pak, boleh parkir sini enggak ya?" Ternyata bapak itu melihat saya baru sadar itu romo parokinya di situ. Saya langsung, Romo, saya pikir siapa? Saya pangling sekali, saya tidak mengenali romo. Karena memang saya juga sudah lama tidak ketemu romo itu. Maka kemudian saya parkir, kemudian kami ngobrol-ngobrol panjang lebar di situ tentang kondisi paroki yang pada waktu itu saya akan ditugaskan masuk situ. Dan ini menjadi introduksi bagi saya. Tetapi yang menarik bagi saya adalah saya sampai tidak mengenali romo itu. Penampilannya yang begitu sederhana. Penampilannya yang tidak menunjukkan gebyar, orang hebat, orang nomor satu di paroki itu, seorang romo paroki. Tetapi romo yang justru membuat bibit tanaman yang kemudian disumbangkan untuk beberapa tempat. Sampai ratusan bibit pohon bintaro itu dia buat dan kemudian disumbangkan untuk menjadi peneduh. Ada satu pabrik dan sekolah Admi Cikarang yang menerima banyak bibit-bibit itu karena banyak lahan yang masih kosong yang perlu dihijaukan. Saudara-saudari yang terkasih, itu yang satu. Mirip juga ada seorang romo yang di Jakarta pulang dari studi di Roma, dia mendapatkan gelar doktor, lalu menjadi pendamping frater-frater. Ketika saya main di frateran tetangga itu, saya juga tidak mengenali romo itu yang sudah doktor dan penulis terkenal. Lalu kemudian saya melihat dia yang sedang memakai kaos putih dan juga celana kolor mulai mencangkuli halaman. Memang halamannya tidak luas, tetapi dia olahraga untuk mencoba menanam di pot-pot tanaman-tanaman yang menarik. Masih mencangkul seorang doktor yang sudah lulusan luar negeri, tetapi penulis terkenal, handal, tetapi dia kemudian masih dengan singlet, dengan kaos putih,
dan juga dengan celana kolor memegang cangkul dan mencangkuli tanah yang tidak lebar itu, tetapi masih peduli kepada tanaman-tanaman itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk tidak menilai penampilan, tetapi menilai hati orang. Kita menilai mereka itu hati orang dengan fenomena-fenomena atau paling enggak tindakan-tindakan dan perkataan-perkataan yang dia lakukan. Sehingga kita merasa ini benar, luar dalam bersih. Tidak hanya penuh kemunafikan, tetapi otentik apa adanya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.